Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Hari ini saya mau milih cerita Petrus dan Kornelius di Kisah Para Rasul pasal 10. Saya ambil topiknya tentang doa penerima dan pemberita Injil. Ya, doa biasanya itu mendahului terjadinya keajaiban, kegerakan, mujizat baik secara fisik maupun pemulihan rohani. Ya, secara khusus sebuah kisah pertobatan itu terjadi karena adanya doa-doa pemberita Injil dan doa dari orang yang menerima Injil itu sendiri. Nah, Kisah Para Rasul ini adalah sebuah kitab yang menceritakan tentang pemberitaan Injil. Di sini Roh Kudus bekerja dengan luar biasa menuntun setiap pribadi-pribadi kepada pertobatan yang sejati. Nah, secara khusus di pasal 10 ini terjadi perubahan yang luar biasa dari kehidupan para rasul, paradigmanya para rasul. Kalau dari dulu rasul-rasul itu memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi, tetapi di pasal 10 ini terjadi perubahan titik balik yang menunjukkan bahwa pemberitaan Injil pun dilakukan kepada suku-suku bangsa non-Yahudi atau orang-orang yang tidak bersunat itu. Nah, kita perhatikan di pasal 10 ini, Petrus adalah rasul yang pertama memberitakan Injil kepada orang non-Yahudi. Siapakah dia? Kornelius. Nah, menarik kita lihat di sini kisah dua orang yang berdoa sehati tetapi menghasilkan buah yang luar biasa, yaitu Petrus dan Kornelius. Ya, Kornelius berdoa tetapi dia dalam kondisi belum percaya, sedangkan Petrus adalah seorang rasul yang sudah percaya. Kita perhatikan hal yang menarik itu. Yang pertama, doa Kornelius. Nah, siapakah Kornelius? Kornelius ini adalah seorang perwira Itali. Dia keturunan Roma. Dia perwira Roma. Kemudian di dalam dirinya itu mengalir darah militer yang sangat kuat, ya Bapak Ibu. Kalau kita lihat sosoknya Kornelius ini di pasal 10 ayat 1 ini, secara manusiawi standar dunia kita bilang ukurannya dia seorang yang sukses. Ya, kalau zaman sekarang sih seorang yang mapan ya, punya rumah sendiri, punya mobil dan segalanya, punya deposito dan segala macam. Juga kalau kita lihat, ternyata selain dia seorang yang sukses, mapan, Kornelius juga termasuk orang yang saleh, Bapak Ibu. Dia rajin memberikan sedekah kepada umat Yahudi ketika mereka berdoa kepada Allah. Kemudian Kornelius ini juga digolongkan sebagai orang yang saleh. Ia dan serta seisi rumahnya itu takut akan Allah. Itu dicatat di ayat yang kedua. Kemudian dikatakan di ayat 22, Kornelius ini seorang yang tulus hati, Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat poin kedua yang penting di sini, ternyata standar manusiawinya, selain Kornelius seorang yang sukses, mapan, dia juga seorang yang taat beragama. Ya, saleh, ya kategori apa mungkin, aktivis, diaken, majelis atau rohaniwan, macam-macam ya. Pokoknya dari segi manusiawinya dia orang yang sukses, taat pula lagi beragama, tetapi ada sesuatu yang sangat berharga yang belum dia miliki. Apakah itu? Nah, perhatikan kisah menariknya di ayat ketiga sampai dengan ayat ke-8. Nah, di dalam satu penglihatan Tuhan berkata kepada Kornelius, Kornelius, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Malaikat Allah menyatakan kepada Kornelius untuk menemui Petrus agar Kornelius menerima apa yang belum dia milikinya. Apa yang belum dia miliki, Bapak Ibu? Dia meski sukses, mapan dan juga taat, saleh, dicatat di sana, dia belum menerima Yesus secara pribadi. Nah, perhatikan yang unik kedua dari kisah di dalam pasal 10 ini, doa Petrus sebagai pemberita Injil. Petrus seorang sosok pribadi yang selalu mengambil waktu doa pribadi, ya Bapak Ibu. Sebagaimana memang kebiasaan orang Yahudi pada masa itu, yakni mereka berdoa 3 kali sehari. Ya, kita lihat Daniel, kisah di dalam perjanjian lama juga begitu, Daniel 6 ayat 10, di mana Daniel selalu naik ke atas suatu rumahnya untuk sembahyang. Ya. Nah, di dalam doanya ketika itu pukul 12 tengah hari, Petrus mendapat satu penglihatan dari Tuhan. Kita lihat di ayat 10 sampai ayat 16.
Penglihatannya itu adalah dia melihat langit terbuka, ada benda yang turun berbentuk kain lebar yang bergantung ke empat sudutnya. Lalu di dalamnya ada terdapat berbagai jenis binatang berkaki empat, binatang menjalar, dan juga burung. Lalu terdengar suara, "Bangunlah Petrus, sembelihlah dan makanlah." Tetapi Petrus tidak mau memakan. Karena apa? Ia seorang Yahudi dan taat, tidak memakan makanan yang haram. Ya, pada saat itu meskipun ia sangat lapar, dia tidak komitmen untuk tidak memakan. Tetapi Petrus belum mengerti apa maksud Tuhan bahwa kain yang berisi binatang-binatang haram itu adalah merupakan gambaran atau lambang orang-orang non-Yahudi dari segala bangsa. Nah, maka di ayat 15 Tuhan memberikan satu kalimat, dikatakan di sana, tidak apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh dinyatakan haram oleh Petrus. Nah, Tuhan menegur di ayat 15 ya. Hal ini adalah cara Tuhan untuk menyadarkan Petrus tentang keselamatan bagi bangsa-bangsa non-Yahudi. Jadi Tuhan merobohkan tembok keyahudian Petrus. Kalau selama ini asumsi mereka beranggap bahwa Injil itu hanya diberitakan kepada orang-orang Yahudi seperti mereka, murid-murid. Tetapi ternyata Tuhan mau melalui penglihatan ini Petrus pun dapat menjangkau orang-orang dari segala suku bangsa. Menarik ya Bapak Ibu. Nah, yang ketiga, hasil doa penerima dan pemberita Injil. Kita lihat cara Tuhan yang begitu indah mempertemukan dua hati yang berdoa. Ya, sementara Petrus bertanya-tanya dalam hatinya, apalah arti mimpiku ini, apalah arti penglihatanku ini. Ternyata sembari Petrus bertanya-tanya, ada orang suruhan Kornelius yang datang untuk menemui Petrus. Kita baca itu di ayat 17. Saat Petrus bertemu Kornelius, barulah Petrus mengerti maksud Tuhan dari penglihatan dari mimpi itu. Nah, ucapan Petrus kita lihat di ayat 28. Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tahir. Ya, pikiran Petrus yang membatasi penjangkauan Injil dihancurkan oleh Tuhan melalui doa, melalui penglihatannya. Nah, Petrus menyampaikan kabar baik kepada Kornelius, yaitu berita damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kita lihat itu di ayat 36 ya Bapak Ibu. Inti Injil yaitu tentang kematian dan kebangkitan Kristus disampaikan kepada Kornelius, ayatnya 40 sampai 43. Nah, Injil diberitakan oleh Petrus, Roh Kudus mengerjakan pertobatan sejati dalam hati Kornelius dan setiap orang dari bangsa lain yang mau mendengarkannya. Itu kita lihat di ayat 44 sampai dengan ayat 46. Tujuan Tuhan bagi keselamatan bangsa-bangsa tergenapi melalui Kornelius. Kornelius mengalami pertobatan sejati Bapak Ibu dan meminta dibaptis sebagai tanda pertobatannya. Apa yang menarik sebagai kesimpulan di sini? Kornelius adalah mewakili seorang manusia yang sukses di bumi ini, namun belum memiliki keselamatan sejati yang dalam Yesus Kristus. Kita perhatikan, doa yang tulus hati dipanjatkan kepada Tuhan membuahkan hasil, yaitu apa? Tuhan menuntunnya untuk menerima kabar baik, anugerah keselamatan melalui apa? Pemberitaan Petrus. Juga Tuhan memperbaiki cara pandang Petrus. Selama ini mereka memiliki cara pandang terhadap orang-orang non-Yahudi bahwa kabar baik itu ditujukan bagi semua orang, bagi segala bangsa, bukan hanya kepada orang Yahudi saja. Ya, lalu kita perhatikan lagi pelajaran apa yang kita tarik dari sini. Sukses taat beragama itu tidak cukup ketika dia belum menerima Yesus Kristus. Semuanya itu akan menjadi sia-sia. Maka sukses taat beragama haruslah ia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Lalu pelajaran berikutnya apalagi yang bisa kita petik dari sini? Kita tidak boleh membedakan status, suku, agama, dan ras. Karena ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah,
menjadi pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Apakah saya sudah berdoa dengan sungguh-sungguh agar terjadi pertobatan dari segala suku bangsa? Bapak Ibu, pada saat Tuhan menyuruh seseorang memberitakan Injil, pada saat yang sama Tuhan juga sudah siapkan orang untuk menerima berita Injil itu. Kita sebagai orang yang sudah percaya, apakah kita memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya? Atau sudahkah kita membawa mereka ke dalam doa-doa kita? Mungkin teman kuliah kita, teman SD kita, atau tetangga kita yang mereka Muslim dan belum percaya Yesus. Pernahkah kita mendoakan mereka sehingga mereka mendengar Injil, mendengar pribadi Yesus? Mulai dari sekarang, mari buka hatimu, doakan rekan kantormu. Bukan secara kebetulan engkau berteman, bersahabat dengan mereka. Teman kuliahmu yang belum percaya kepada Yesus, teman sekolahmu, teman satu bangkumu, tetanggamu. Mari Bapak Ibu, rekan-rekan, teman-teman sekalian, bawa mereka ke dalam doamu. Mereka membutuhkan keselamatan yang disediakan oleh Tuhan melalui Yesus Kristus, Juru Selamat manusia. Walaupun mereka sukses, taat beragama, tapi tanpa Yesus hidup mereka akan sia-sia. Adakah hati yang mau taat untuk berdoa, membawa mereka dan menceritakan kabar baik pribadi Yesus itu kepada mereka? Mari kita belajar dari Petrus dan Kornelius. Petrus yang mau taat, membawa Kornelius menceritakan damai sejahtera yang dari Tuhan sehingga Kornelius mau percaya dan dibaptis. Kornelius seorang yang mencari kebenaran sejati. Siapakah Allah? Di manakah kedamaian yang sejati itu? Tuhan mempertemukan mereka, Petrus dan Kornelius. Kepada siapakah kita dipertemukan Tuhan? Sudah berapa tahun kita berteman dengan orang-orang Muslim yang ada di kantor kita, yang ada di kampus kita, yang ada di kos-kosan kita, atau yang ada di tetangga kita, yang ada di satu kelas kita di sekolah? Sudah berapa lama kita bergaul dengan mereka? Pernahkah kita mendoakan mereka? Mari Bapak Ibu, kiranya Tuhan menolong kita memiliki hati seperti hati Tuhan, yang membawa jiwa-jiwa mengenal kebenaran yang sejati di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Tuhan memberkati.